Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Perilaku, toleransi, dan simpatik. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Seseorang menjawab, toleransi adalah sikap menghormati atau menghargai tindakan atau pilihan orang lain. Benar, setiap orang memiliki hak untuk memilih agama, keyakinan, sekolah, dan lain-lain. Kita tidak boleh memaksa keinginan kita pada orang lain, selama pilihan tersebut tidak melanggar aturan. Dan perilaku toleran ini harus dipraktikkan dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Nah, inilah yang dimaksud dengan toleransi. Menghargai pilihan orang lain selama pilihan tersebut tidak melanggar aturan, dan ini harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang, bagaimana cara mempraktikkan sikap toleransi? Dan akan Bunda jelaskan ya. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Bagaimana caranya? Caranya, tidak saling mengganggu dalam pelaksanaan ibadah, saling menjaga kenyamanan dalam beragama. Dan ini disebut dengan toleransi beragama. Lalu yang kedua, saling menolong tanpa memandang agama dan sukunya. Caranya bergotong royong, membersihkan lingkungan, melaksanakan ronda, membantu yang terkena musibah, dan melakukannya secara bersama-sama tanpa melihat agama, suku dari orang-orang tersebut. Kemudian yang ketiga, memahami setiap perbedaan yang ada di masyarakat. Caranya menghargai perbedaan suku, bangsa, dan agama dengan saling berlomba berbuat kebaikan. Jadi ini semua perbedaan tidak ada masalah bagi kehidupan bermasyarakat selama kita saling mendukung, saling menghormati, dan saling menghargai ya. Yang penting bagaimana dari perbedaan tersebut kita bisa saling berlomba berbuat kebaikan. Oke, berikutnya yaitu simpatik. Apa itu simpatik? Simpatik adalah suatu keadaan di mana kita bisa ikut merasakan penderitaan orang lain. Benar, misalnya ketika teman sakit atau tertimpa musibah, kita ikut bersimpati dengan segera memberi bantuan
untuk meringankan penderitaannya, menjenguknya kalau dia sakit, menghiburnya bila dia sedang bersedih, dan lain-lain. Jadi, simpatik adalah suatu rasa ikut menderita dengan penderitaan orang lain. Baik anandaku di rumah, Bunda juga akan menjelaskan bagaimana cara menumbuhkan rasa simpatik. Ya, yang pertama, memiliki rasa ingin tahu terhadap orang lain. Jadi, jangan tidak peduli apa yang terjadi pada orang. Kita harus tahu, siapa tahu ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk membantunya. Yang kedua, hilangkan prasangka buruk terhadap orang lain. Jangan suuzon, misalnya ketika melihat temannya ditawarin sesuatu lalu tidak mau, cemberut, dan kita sudah berprasangka yang macam-macam. Padahal boleh jadi dia sedang bersedih karena mau berangkat diomolin orang tua, tidak diberi uang jajan, dan lain-lain. Dan kita sudah berprasangka buruk dengan teman, dan kita sudah menyangka teman yang bukan-bukan. Lalu yang ketiga, dengarkan cerita orang lain dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau ada teman yang curhat, dengerin ya, jangan cuek aja, karena curhat teman itu akan meringankan beban dan akan semakin menjalin silaturahim di antara kalian. Nah, inilah sedikit cara untuk menumbuhkan rasa simpatik. Inilah rangkuman materi pada pembelajaran hari ini. Toleransi ialah sikap menghormati atau menghargai pilihan orang lain. Toleransi dapat dipraktikkan dengan cara saling menghargai antar umat beragama dan tidak saling mengganggu, saling menolong tanpa memandang agama dan sukunya, dan memahami setiap perbedaan yang ada di masyarakat. Yang penting, bagaimana dari perbedaan tersebut kita bisa saling berbuat kebaikan. Berikutnya, simpatik ialah keadaan di mana kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Simpatik dapat ditumbuhkan dengan cara miliki rasa ingin tahu terhadap orang lain. Hilangkan prasangka buruk pada orang lain dan tidak suuzon melulu ya. Dan dengarkan cerita teman dengan sungguh-sungguh, karena curhat teman itu sudah meringankan beban yang ditanggungnya, dan kita pun akan berbahagia bila kita bisa meringankan beban orang-orang yang menyayangi kita. Ananda di rumah baca berulang-ulang materinya agar kalian lebih paham ya. Silahkan like dan subscribe agar mudah mendapatkan link pembelajaran berikutnya. Nah, itulah untuk materi agama hari ini. Tidak lupa untuk selalu dipelajari, pahami, dan amalkan. Jagalah kesehatan dengan selalu membiasakan pola hidup sehat, dan istiqomah selalu dalam melaksanakan ibadah. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia meski belajar di rumah saja. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.